Selamat datang. Hari ini kita akan coba memecahkan sebuah kode. Bukan sembarang kode, tapi kode dari salah satu konsep paling dasar dalam genetika, yaitu persilangan dihibrid. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan besar. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sifat-sifat yang kelihatannya beda banget, misalnya warna biji dan bentuk biji pada tanaman, bisa diwariskan barengan ke generasi berikutnya? Nah, ternyata kuncinya ada di persilangan dihibrid. Untuk menjawab pertanyaan tadi, pertama-tama kita harus kenalan dulu, apa sih sebenarnya persilangan dihibrid itu? Ini konsep yang jadi fondasi buat banyak banget penemuan di genetika modern loh. Gampangnya gini, persilangan dihibrid itu artinya kita nggak cuma ngeliatin satu sifat aja, tapi kita melacak pewarisan dua karakteristik yang berbeda secara bersamaan. Inilah cara kita buat ngintip gimana sifat-sifat itu saling berinteraksi waktu diturunkan. Sekarang, yuk kita mundur sedikit ke masa lalu. Konsep ini tuh nggak muncul tiba-tiba. Semuanya berawal dari eksperimen super teliti oleh bapak genetika, Gregor Mendel, dengan objek penelitiannya yang sederhana tapi jenius, tanaman kacang ercis. Jadi, Mendel memulai dengan menyilangkan dua tanaman yang dia sebut galur murni. Maksudnya, tanaman ini kalau dikawinkan sesamanya, anaknya udah pasti bakal sama persis. Satu galur murni ini selalu menghasilkan biji bulat warna kuning, dan satunya lagi selalu menghasilkan biji kisut warna hijau. Udah pasti, nggak ada kejutan. Terus, apa yang terjadi pas dua galur murni ini disilangkan? Hasilnya yang kita sebut generasi F1 atau generasi anak pertama ternyata cukup mengejutkan dan jadi petunjuk penting pertama dalam teka-teki ini. Luar biasa banget, 100% tanaman di generasi F1 ini punya penampilan yang sama persis. Nggak ada yang setengah-setengah, nggak ada variasi sama sekali, semuanya seragam. Yap, semuanya punya biji yang bulat dan kuning. Sifat-sifat dominannya seolah-olah menang mutlak. Padahal ya, mereka itu sebenarnya membawa informasi genetik buat sifat kisut dan hijau. Tapi sifat itu kayak lagi ngumpet aja. Nah, disinilah eksperimen Mendel jadi makin seru. Gimana kalau tanaman F1 yang hibrida ini dikawinkan lagi sama sesamanya? Ternyata generasi F2 inilah yang ngungkapin sebuah rasio ajaib yang benar-benar mengubah cara kita memandang pewarisan sifat. Di generasi kedua inilah, sifat-sifat resesif yang tadinya ngumpet itu dapat kesempatan buat muncul lagi. Dan yang bikin takjub, mereka muncul dengan sebuah pola yang sangat-sangat bisa diprediksi. Buat memprediksi hasilnya, kita bisa pakai alat keren yang namanya papan catur Punnett. Bayangin aja kayak papan permainan. Kita taruh semua kemungkinan sel reproduksi dari satu induk di atas dan dari induk satunya lagi di samping. Tinggal kita pasang-pasangin deh di tiap kotak. Dan kita bisa lihat semua 16 kemungkinan kombinasi genetik buat generasi F2. Dan waktu kita hitung hasilnya, wow, kita lihat pola yang luar biasa dalam sifat fisiknya atau fenotipnya. Sifat resesif hijau dan kisut yang tadinya hilang, sekarang muncul lagi. Kalau kita hitung, perbandingannya selalu mendekati angka yang sangat spesifik. Jadi inilah poin utamanya. Rasio 9:3:3:1. Angka ini muncul terus-menerus. Angka inilah yang ditemukan Mendel dan jadi kunci buat membuka hukum dasar genetika, yang ngasih kita kekuatan buat memprediksi pewarisan sifat. Ini kan jadi bikin penasaran ya, kok bisa rasionya selalu 9:3:3:1? Ini bukan kebetulan loh. Jawabannya ada di sebuah prinsip fundamental yang kita kenal sebagai hukum kedua Mendel, yaitu asortasi bebas. Hukum asortasi bebas ini intinya bilang begini. Gen untuk sifat yang berbeda, katakanlah warna biji dan bentuk biji, itu diwariskan secara mandiri alias sendiri-sendiri. Jadi, kalau sebuah anakan dapat gen untuk warna kuning, itu nggak akan bikin dia jadi lebih mungkin atau kurang mungkin dapat gen untuk bentuk bulat. Pada dasarnya, gen untuk bentuk dan warna biji itu dipilah ke sel-sel reproduksi secara independen. Anggap aja kayak kita lagi ngocok dua set kartu yang beda, terus kita bagiin kartunya. Kartu dari set pertama nggak akan ngaruh ke kartu dari set kedua. Nah, proses pemilahan yang independen inilah, proses ngocok kartu inilah yang jadi mekanisme di balik terciptanya 4 kombinasi fenotip yang berbeda. Dan pada akhirnya menghasilkan rasio 9:3:3:1 yang elegan itu. Oke,
Ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup menggelitik. Kalau memang gen itu diwariskan secara bebas, kenapa ya ada beberapa sifat, contohnya kayak rambut merah dan bintik-bintik di wajah, yang kelihatannya kok hampir selalu lengket dan diwariskan barengan? Ini adalah petunjuk adanya lapisan kompleksitas lain dalam dunia genetika. Sebuah teka-teki yang mungkin akan kita pecahkan di lain waktu.